teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini ngobrol-ngobrol teman. Aku mau ngobrol-ngobrol aja seputar sepak bola. Jadi apalagi kan ada dua hal yang akan aku bahas di sini. Jadi yang pertama jelas yang seperti yang kita tahu malam nanti, dini hari nanti jam 2-an ya nggak salah ya, itu akan ada final Liga Champions untuk musim ini, yang mana nanti akan mempertemukan antara Manchester City menghadapi Chelsea. Itu yang akan kita bahas. Dan juga mengenai masalah UEFA Europa Conference League, UECL singkatnya ya. Ya itu, jadi itu dua hal yang akan aku bahas di sini. Oke, jadi yang UECL dulu aja. Jadi UEFA itu secara resmi merilis kompetisi kasta ketiga, seperti itu dibilangnya. Jadi kompetisi kasta ketiga untuk mendampingi UEL dan UCL. Istilahnya itu UECL itu adalah adiknya UCL dan UEL. Nah, tanggapanmu gimana mengenai masalah itu? Jadi sebelumnya aku bahas sedikit formatnya teman-teman ya untuk UECL ini. Jadi UECL ini itu istilahnya itu nanti itu lebih banyak klub-klub kasta kedua Eropa lah, istilahnya seperti itu. Sedangkan untuk klub-klub top Eropa bagaimana? Nanti tetap akan tampil teman-teman. Tapi jadi untuk 5 liga top Eropa itu jadi Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Spanyol itu hanya mewakilkan satu wakil aja per kompetisi, satu wakil. Itu pun juga kayak wakil-wakil Turki, terus Portugal itu kalau nggak salah juga satu wakil teman-teman. Baru negara-negara yang kelas 2 itu baru mewakilkan 3-4 sebetulnya, kayak Kroasia, Kazakhstan, kemudian ya negara-negara seperti itulah, itu mewakilkan cukup banyak lah, 2-4 tim seperti itu. Nah, kalau melihat seperti ini, kayak melihat susunan komposisi dari timnya, itu kalian setuju nggak sama aku? Kalau aku melihatnya kok mirip-mirip Piala Winners zaman dulu. Jadi sekitaran era-era 90-an akhir ya. 90-an akhir lah, 96, 97, 98, 99 itu aku masih melihat namanya Piala Winners. Itu juga mirip-miripnya kenapa? Jadi istilah itu kayak sebuah kompetisi kasta ketiganya Eropa. Dan untuk klub-klub top Eropa itu juga hanya mewakilkan satu wakil aja per kompetisi. Waktu itu sama sih. Jadi cuman bedanya waktu itu Piala Winners itu adalah kumpulan juara cup dari masing-masing liga. Jadi istilahnya kalau Italia ya juara Coppa Italia yang akan berlaga. Terus Copa del Rey di Spanyol juaranya yaitu yang berlaga. Di Inggris ada FA Cup seperti itu. Tapi sama, hanya satu wakil. Jadi waktu itu aku sempat ingat, sempat ada di suatu momen itu tahun 96 tuh kayak Fiorentina yang masuk. Karena aku sempat lihat di babak-babak akhir itu Fiorentina ketemu sama Barcelona waktu itu. Terus juga ada pernah Italia itu mewakilkan Lazio, itu pernah tuh ada Lazio, terus ada Chelsea itu kayak lumayan langganan sih, ada Chelsea juga. Sempat Italia mewakilkan Vicenza di situ, Vicenza. Terus di Spanyolnya Chelsea lagi, di Inggrisnya Chelsea lagi. Terus di Spanyol juga sempat mewakilkan Real Mallorca waktu itu, aku sempat ingat waktu itu. Ya seperti itu, kira-kira konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi dan untuk format kompetisinya sendiri itu nanti akan diikuti oleh 32 tim terbagi menjadi 8 grup. Masing-masing grup ada 4 tim dan di grup nanti sama kayak UEL, jadi akan memainkan 6 pertandingan home and away ya, berarti home and away di grup. Nah, nanti juara grup masing-masing grup itu akan lolos otomatis ke babak 16 besar. Sedangkan runner up-nya, seluruh runner up itu akan dipertandingkan lagi dengan peringkat ketiganya dari UEL. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan, dan UEL kayak akan mengalami pengurangan jumlah peserta kalau nggak salah. Kalau nggak salah jadi cuma 32 tim juga. Jadi pokoknya nanti tim peringkat 2-nya UECL itu akan bertemu dengan tim peringkat 3-nya UEL. Yang terlempar dari UEL itu akan playoff menghadapi 8 tim itu. Dan nanti untuk merebutkan 8 tempat di babak 16 besar. Nah setelah 16 besar sudah seperti biasa. Jadi 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dan untuk 16 besar sampai semifinal seperti biasa akan dimainkan 2 leg home and away. Dan baru lagi finalnya hanya 1 di tempat netral. Seperti itu konsep kompetisinya. Terus untuk tim-tim yang berlaga untuk musim depan itu sudah dipastikan teman-teman.
Itu yang pasti yang tim besar aja ya. Untuk di Italia mewakilkan AS Roma, tim peringkat ke-7 nggak salah ya, tim peringkat 7 ya di Liga, klasemen akhir. Terus di Inggris ada Tottenham Hotspur, di Prancis itu ada Stade Rennais, kemudian di Spanyol itu, nah Spanyol ini agak polemik sih ya, bukan polemik sih sebetulnya. Jadi Spanyol itu harusnya kalau secara peringkat itu mewakilkan Villarreal sebagai tim peringkat 7-nya. Tapi karena Villarreal juara Europa League, berarti kan otomatis Villarreal menuju Liga Champions ya kayak musim depannya. Nah aku nggak tahu diwakilkan siapa. Kalau diwakilkan tim peringkat bawahnya lagi, berarti Celta Vigo yang akan masuk ke UECL. Terus Jerman itu mewakilkan Union Berlin untuk peringkat ke-6-nya, Union Berlin. Udah, yang lainnya aku lupa, yang pasti Turki itu ada Trabzonspor, terus lupa lah yang lainnya lupa. Jadi, Belgia itu ada Anderlecht, Belgia juga satu wakil, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, tanggapanku gimana mengenai masalah ini? Jadi gini, sebetulnya ini plus minus teman-teman. Plus minusnya dalam hal gini, untuk sisi positifnya dulu. Sisi positifnya ini bisa dibilang tuh untuk kompetisi ini tujuannya itu supaya klub-klub papan bawah itu tuh bisa merasakan lah atmosfer mungkin semifinal, final seperti itu. Kita nggak usah ngomong tim-tim seperti misalnya Rosenborg, Gothenburg, Hajduk Split atau Rijeka atau yang tim-tim yang betul-betul udah kasta keberapa atau Apol yang nggak usah ngomong yang kayak gitu-gitu. Untuk tim-tim kalian bisa lihat tuh di Prancis wakilnya ada Stade Rennais, di Jerman ada Union Berlin. Nah, itu apa dak? Mas itu kayak gini teman, kayak kesempatan bagi tim-tim seperti mereka untuk bisa mencapai ke babak semifinal bahkan final gitu kan. Itu sesuatu hal yang mustahil jika misalnya aja deh Rennais atau Union Berlin mencapai ke UEL, gampangannya gitu, sampai ke Europa League bisa lolos. Apakah dengan mudah mereka bisa mencapai ke babak-babak akhir, babak semifinal, final bahkan? Susah, karena kita tahu di UEL persaingannya juga lumayan ketat. Kita tahu kayak di Italia juga mewakilkan beberapa wakil, di Spanyol juga. Jadi tim-tim seperti Union Berlin pastinya di babak-babak mungkin perempat final atau mungkin babak 16 besar sudah harus bertemu dengan tim-tim kuat. Misalkan bertemu dengan Tottenham atau mungkin bertemu dengan siapa? Atalanta mungkin, Napoli mungkin, AC Milan atau mungkin siapa di Spanyol, terus di Spanyol. Nah kan susah tuh, belum ada buangan dari Liga Champions juga, tim-timnya juga lumayan, misalkan kayak Porto mungkin atau mungkin Zenit, itu kan juga tim-tim kuat gitu loh. Itu susah tuh. Tapi kalau mereka berlaga di kompetisi seperti ini yang secara persaingannya tuh ya lebih masuk akal gitu menurutku untuk tim-tim sekelas mereka gitu tuh. Ya bukan meremehkan ya, aku bukan meremehkan mereka ya, tapi itu ya secara kualitas jelas lah kita tahu masih bisa menurutku. Kayak zaman dulu contohnya di Piala Winners, tim seperti Vicenza waktu itu sampai ke semifinal teman Vicenza. Betul-betul semifinal. Berarti kita tahu dari dulu sampai sekarang Vicenza siapa gitu loh. Zaman dulu aja Vicenza itu bukan klub hebat. Waktu itu kebetulan mereka juara Coppa Italia, terus mereka mencapai ke final. Semifinal kan. Ya bisa dibilang menurutku untuk tim sekelas Vicenza pencapaian yang luar biasa menurutku. Seperti itu. Ya, itu pun yaitu nanti tim-tim lain untuk musim-musim depan juga ada gimana ya, bisa ada potensi untuk bisa lolos. Tim-tim seperti kalau di Italia ada Udinese, Sassuolo, bahkan Fiorentina. Terus di Inggris juga tim-tim seperti Wolves, terus Newcastle dan lain-lain sebagainya. Di Spanyol juga itu pasti lumayan gitu dengan masuknya mereka. Tanpa saingan juga kan, mereka satu negara satu kan, istilahnya kayak sekarang Union Berlin masuk, mereka sudah tidak ada saingan dari misalkan Leverkusen lah atau Stuttgart lah atau siapalah, Mönchengladbach lah, sudah nggak ada gitu loh. Dan di luar istilah itu wakil lainnya pun juga satu wakil. Jadi kemungkinan besar bertemu tim besar tuh mungkin di babak-babak akhir semifinal. Nah itu keuntungannya menurutku. Jadi kayak ada harapan bagi tim-tim kecil termasuk para fans-fansnya untuk bisa merasakan atmosfer semifinal, atmosfer final seperti itu menurutku. Itu sisi positifnya. Nah, tapi menurutku ya, kok kayak banyak sisi negatifnya teman-teman. Maksudnya gini, sisi negatifnya tuh bukan lebih banyak sisi negatifnya, tapi kayak lebih kuat sisi negatifnya. Menurutku gini, kok kayak percuma ya diadakan kompetisi ini. Menurutku loh ya, agak percuma teman-teman. Percumanya kenapa? Sekarang gini, coba kita lihat flashback ke dulu aja. Piala Winners, kenapa kok Piala Winners dihentikan?
kenapa nggak lanjut sampai sekarang ada gitu tuh. Padahal dulu tuh lumayan juga gitu. Tapi kenapa kok udah stop? Bahkan selama bertahun-tahun itu terakhir Piala Winners tuh kayak musim kondisi 98-99 kalau nggak salah sih. Setelah itu selesai stop terakhir. Nah, karena menurutku nggak ada yang nonton teman-teman. Ya maksudnya tuh daya tariknya kurang teman-teman kayak gitu tuh. Ya ada yang nonton, ada pasti ada, tapi tuh sangat kurang daya tariknya. Ini pun menurutku bakalan sama sih. Daya tariknya bakalan kurang sih. Kenapa kok bisa gitu? Ya sekarang coba kalian bayangkan teman-teman. Yang berlaga di sana siapa? Sekarang lihat musim ini aja deh. Melihat musim depan maksudnya musim depan kan dimulai kompetisi perdana tuh. Siapa yang berlaga di sana? Kalau misalnya kita mau nonton, itu palingan nonton siapa sih? Palingan kalau nonton Tottenham, nonton AS Roma. Udah, itu aja teman-teman. Paling Villarreal. Ya, itu pun Villarreal kayak masuk UCL kan, berarti Celta Vigo gitu. Celta Vigo aja gue nggak yakin bakalan ada yang nonton deh. Kalau mungkin Celta Vigo ketemu AS Roma masih ada yang nonton mungkin, atau Celta Vigo ketemu Tottenham. Tapi kalau Celta Vigo ketemu siapa? Misalnya Malmo. Siapa yang mau nonton teman-teman? Nggak ada yang mau nonton. Nggak usah gitu, nggak usah jauh-jauh Celta Vigo. Aku yakin ya, misalkan, sorry tapi ya, aku bukan meremehkan AS Roma, tapi bukan meremehkan Tottenham, tapi misalnya gini, match-nya tuh match-match awal-awal, bahkan mungkin sampai perempat final, atau mungkin babak 16 besar, misalkan AS Roma misalkan ketemu siapa misalnya, Rosenborg misalnya, AS Rosenborg. Yang nonton sedikit teman. Aku yakin misalkan AS Roma ketemu Rosenborg, yang nonton paling ya fans-fansnya Roma. Bukan aku bukan mengejek Roma ya. Aku balik deh. Misalkan deh Liga Champions saja gampangannya. Yang disiarin Real Madrid menghadapi Apol. Aku yakin rata-rata mayoritas yang nonton adalah fansnya Madrid. Nggak mungkin misalnya orang fansnya MU, fansnya fansnya Liverpool, fansnya Juventus nonton tengah malam bangun, masalahnya juga pertandingannya dilangsungkan tengah malam dini hari. Tengah malam bangun hanya untuk menonton Real Madrid menghadapi Apol, yang mana dia bukan fansnya Real Madrid. Nggak ada yang nonton teman. Yang nonton ya fans-fansnya Real Madrid. Itu sudah jelas teman, jelas yakin. Paling adalah segelintir mungkin yang pengamat bola seperti, atau mungkin orang-orang yang betul-betul nganggur. Nganggur dalam artian gini ya, misalnya sekolah lagi liburan, betul nganggur kan, besok ya libur, bangun siang bisa, ya udahlah nonton, memang pecinta bola itu paling itu kecuali itu aja kecuali. Tapi selain itu nggak ada yang nonton teman, yakin. Itu aja tim sekelas Real Madrid tuh, yakin aku. Atau dibalik Barcelona, misalkan Barcelona lawan siapa, lawan Malmo, yang nonton ya fansnya Barcelona. Nggak mungkin fans-fans lain nonton, itu jarang, kecuali klub besar lawan klub besar. Kayak aku fansnya Real Madrid, ada Chelsea lawan City ya nonton. Kenapa nggak nonton? Partai besar, Barcelona lawan Juventus ya nonton, kan seperti itu. Nah itu masalahnya. Nah, dan permasalahan kedua, yang berlaga di sana itu kan klub-klub mediocre bisa dibilang. Fanbase-nya nggak gede juga teman-teman. Mungkin bedanya kalau yang berlaga misalnya tim-tim sekelas AC Milan, Barcelona, Real Madrid, mungkin MU, Juventus, fanbase-nya masih besar, masih banyak yang nonton. Tapi bayangkan Tottenham Hotspur, nggak sebesar itu tuh fanbase-nya. Jadi juga menurutku mungkin ya bisa jadi ini kompetisi nggak akan bertahan lama teman. Beneran nggak akan bertahan lama. Bisa dibilang mungkin bakalan seru aja di sekitaran semifinal itu baru seru. Dan itu pun ya coba bayangkan Tottenham menghadapi AS Roma, mungkin final idealnya itu Tottenham menghadapi AS Roma, itu pun mungkin nggak terlalu seru sih, mungkin nggak yang hype-nya nggak sebesar itu gitu loh. Hype-nya nggak sebesar itu, apalagi sayangnya menurutku juga wakil Jermannya kok juga Union Berlin, itu juga agak disayangkan. Harusnya kan lebih bagus kalau wakil Jermannya mungkin Gladbach, nah, mungkin atau mungkin siapalah, Frankfurt, Leverkusen, mungkin lebih apa ya lebih seru gitu loh. Lebih seru misalkan Leverkusen menghadapi AS Roma, kan lebih wow, lebih seru gitu loh. Atau tuh Spanyolnya, aku juga sangat cukup menyayangkan juga kayak Celta Vigo kan. Kenapa kok Celta Vigo? Coba kan kalau itu misalkan yang lolos UCL siapa sih? Kan UCL kan Atletico, Barcelona, Madrid pasti kan. Terus satunya tuh aku lupa siapa sih teman-teman. Sevilla ya mungkin ya. Anggap aja Sevilla. Terus Europa League-nya ada Sociedad dan Betis.
Valencia. Nah, misalkan Valencia lah yang lolos kan lebih seru. Valencia AS Roma, Valencia Tottenham kan lebih seru. Nah, ini juga kebetulan musim ini juga kurang menurutku teman-teman. Ya itulah menurutku. Jadi menurutku untuk kompetisi ini kok kayaknya nggak akan bertahan lama menurutku ya. Prediksiku. Ya mungkin tetaplah mungkin bisa beberapa tahun, tapi itu mungkin nanti bakalannya putus di tengah jalan juga karena menurutku nggak ada peminatnya. Jadi juga tidak ada untungnya juga bagi UEFA menurutku. Penontonnya sedikit, jadi kayak ya lama-lama akan menghilang dengan sendirinya karena ya penontonnya sedikit menurutku. Ya, tapi nggak tahu kalau aku salah ya. Tapi kalau prediksiku seperti itu. Dan aku pun juga kayak juga males mau nonton UCL, agak males sih jujur sih. Kecuali Fiorentina berlaga di sana gitu. Kalau Fiorentina berlaga di sana ya semua laga kalau memang disiarin aku tonton gitu. Misalkan melawan tim-tim sampai sekecil apapun, sampai misalkan menghadapi klub-klub asal mana, misalnya asal Bulgaria gitu, CSKA Sofia gitu, CSKA Sofia menghadapi Fiorentina ya nonton karena aku fansnya Fiorentina. Tapi fans lain nggak mungkin nonton, ya itu masalahnya. Jadi ya itulah pendapatku untuk UCL teman-teman. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya teman-teman. Oke, dan sekarang ini dia final Liga Champions teman-teman. Oke, nggak terasa cepet banget teman-teman. Ya musim kompetisi sudah segera berakhir, tinggal laga final Liga Champions ini besok nanti malam dini hari nanti. Di luar dugaan, jujur kalau aku melihat di musim ini tuh cukup di luar dugaan karena kalau dari awal aku memprediksi yang bakal lolos tuh seputar antara 3 tim menurutku. Paling nggak aku memprediksi ya salah satu dari 3 tim itu bakal lolos antara Bayern Munchen, Liverpool atau PSG. Jadi antara 3 tim ini tuh salah satu bakal lolos kalau aku prediksinya. Tapi ternyata di luar dugaan. Bahkan waktu PSG menyingkirkan Munchen itu kayak aku hampir yakin PSG bakalan sampai final. Bahkan saat bertemu City itu aku betul-betul menjagokan PSG murni karena aku melihat waktu melawan Munchen pun tuh luar biasa, mainnya bagus PSG. PSG betul-betul melalui menuju ke babak sama City itu apa ya, semifinal ya kalau nggak salah ya. Itu tuh luar biasa, mereka menyingkirkan Barcelona, menyingkirkan Bayern Munchen. Jadi kayak aku yakin City kayaknya kalah sih. Tapi ternyata di luar dugaan City malah menang di Parc des Princes dan wow. Dan Chelsea pun juga sama di luar dugaan. Kita tahu Chelsea sempat kacau, bahkan aku sempat waktu itu memprediksi Chelsea itu kalah dari Atletico kalau salah ya di babak per-8 final. Aku sebenarnya memprediksi kalah karena mereka juga sempat ganti pelatih juga kan, Lampard diganti dengan Thomas Tuchel. Jadi agak kacau di awal-awal, tapi pergantian yang tepat dengan Thomas Tuchel, Chelsea berhasil menuju ke final malahan secara mengejutkan luar biasa. Wow. Jadi ini menurutku bakalan menjadi final yang cukup seru, walaupun tim sesama Inggris jadi bakalan seru karena kedua tim pastinya sudah lebih mengenal satu sama lain, sudah bertemu cukup banyak juga. Di musim ini pun sudah ketemu beberapa kali termasuk di FA Cup ya kemarin ya. Nah, sebetulnya kalau memang dari track record sebelumnya City kalah 2 kali dari Chelsea ya, termasuk ya disingkirkan di FA Cup itu ya. Nah, pertandingan bakalan berjalan ketat menurutku ya. Menurutku bakalan ketat sih. Bisa jadi bakalan dilangsungkan babak perpanjangan waktu atau bahkan sampai adu penalti. Mungkin bisa jadi. Atau mungkin skor tipis menurutku. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau aku melihat teman-teman, kalau aku menjagokan City daripada Chelsea. Aku lebih menjagokan City. Bukan dendam pribadi ya. Karena kan Chelsea yang menyingkirkan Real Madrid, bukan, nggak ada dendam pribadi di situ. Tapi memang murni aku lebih menjagokan City di sini. Kenapa ya? Karena menurutku gini sih. Chelsea itu ini kan sedang kayak ada masalah kan. Aku nggak tahu ini sudah ada fix kabar yang betul soal Kante dan Mendy nggak? Kalau nggak salah setauku masih belum. Jadi kayak Thomas Tuchel masih menunggu berita lebih lanjut mengenai masalah Kante dan Mendy yang agak terkena cedera ya di akhir-akhir barusan belakangan ini. Jadi masih menunggu sampai detik-detik sekarang ini tuh masih melihat apakah nanti bakalan fit mereka berdua gitu. Masih melihat seperti itu. Nah, misalkan nanti dinyatakan fit pun, aku nggak yakin mereka sudah fit 100% siap bermain. Karena kembali lagi ya, sampai sekarang aja, tadi barusan ini hari Jumat teman, ini hari Jumat malam. Itu tadi aku barusan masih lihat berita tuh, Thomas Tuchel itu kayak masih menanti kabar lebih lanjut dari Mendy dan
Kante. Bahkan untuk Mendy sendiri, Thomas Tuchel sempat sudah memberikan statement bahwa jika ternyata nanti Mendy tidak bisa bermain, kita masih punya Kepa Arrizabalaga. Nah itu tuh. Dan ya kita tahu bagaimana sepak terjang Kepa Arrizabalaga gitu loh. Yang dulu itu kiper hebat ya, gak tahu dulu tuh hebat, tapi entah setelah itu mulai menurun, mulai drop, kayak kepercayaan dirinya tuh turun. Nah, yang ditakutkan adalah jika Kepa yang bermain, akankah jadi Loris Karius kedua seperti waktu final Liverpool baru Madrid? Ya itu juga gak tahu, soalnya kan ya kita tahu selama ini seringlah blunder dilakukan oleh Kepa gitu loh. Nah, menurutku itu yang salah satu permasalahan utama Chelsea itu Kante dan Mendy itu kurang fit. Sedangkan kita tahu Kante sangat-sangat luar biasa, betul-betul menjadi jenderal lapangan tengah dari Chelsea, luar betul-betul kayak effortnya atau istilahnya itu apa ya, dampaknya di lini tengah itu luar biasa. Kante bagus banget, dan ini yang menjadi permasalahan. Padahal kalau menurutku sejauh ini memang dari segi komposisi dari kedua tim sama-sama bagus, tidak usah diragukan lagi, kedua tim sama-sama memiliki skuad yang bagus. Untuk City pun juga cukup merata menurutku di semua lini, cukup merata, dan bahkan kedalaman skuad pun juga cukup bagus untuk City ya. Jadi kita tahu semua lini cukup merata, dari mulai kiper sampai depan itu bagus-bagus semua. Dan Chelsea pun juga sama. Sekarang ini Chelsea sudah mulai nyetel dengan hadirnya Thomas Tuchel, itu sudah mulai nyetel lah. Jadi permainan sudah mulai kayak klik gitu ya, walaupun di beberapa match terakhir ini mereka agak menurun. Nah itu juga mungkin menurutku, karena kan absennya dari Mendy dan Kante itu lumayan berpengaruh, mereka agak menurunkan. Nah seperti itu juga menurutku sekarang ini justru kayak momentumnya tuh kurang menguntungkan Chelsea menurutku ya. Menjelang laga final sudah betulnya sudah di depan mata, tapi itu momentumnya agak nggak seperti kemarin-kemarin, momentumnya agak kurang, agak turun Chelsea. Itu yang menurutku perlu dipikirkan oleh Thomas Tuchel, bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan momentum ini gitu. Apalagi dengan yaitu misalkan nanti Kante dan Mendy harus absen. Nah, itu yang PR berat gitu yang harus dipikirkan oleh Thomas Tuchel. Dan faktor kedua menurutku lagi-lagi City, ya kita tahulah semuanya dari City ya, entah itu pemilik klubnya, fansnya, itu betul-betul menginginkan Liga Champions pastinya. Apalagi dari mereka, alasan mereka mendatangkan seorang Pep Guardiola pastinya tuh ingin meraih Liga Champions, karena mereka untuk Liga sudah terbiasa. Dulunya mereka memang klub kecil ya, istilahnya klub mediocre, terus sudah bisa meraih Liga, dan sekarang sudah terbiasa lah. Liga itu sudah ya kayak hal biasa bagi mereka, bersaing di papan atas, peringkat 1, runner up, peringkat 3, pokoknya lolos ke Liga Champions itu sudah kayak makanan sehari-hari lah, kayak makan nasi gitu loh. Ya emang harus seperti itu gitu loh. Untuk City harus, untuk bersaing merebutkan juara Liga itu sudah harus suatu kewajiban. Nah sekarang ini sesuatu yang betul-betul didambakan oleh seluruh citizen. Aku ngomong citizen semua ya, jadi ya, yaitu fansnya jelas, yaitu presiden klubnya, semuanya, pemainnya itu pasti menginginkan City mengangkat trofi, si kuping besar. Dan ini kesempatan terbesar ya, bisa dibilang mungkin now or never, sekarang atau tidak sama sekali gitu. Karena ya mungkin bisa musim-musim depan berjuang lagi, tapi itu untuk menuju ke final itu tidaklah mudah teman-teman, karena ya lagi-lagi ini UCL, persaingannya berat, terlalu banyak tim besar, dan tim besar tiap musim pasti terus melakukan perbaikan. Jadi setelah itu untuk mencapai ke sini, ke tahap ini, itu tidaklah mudah, dan ini sudah di depan mata, sudah selangkah lagi. Jadi menurutku City akan memiliki motivasi berlebih, apalagi mereka barusan juara Liga Inggris, pastinya mereka ingin mengawinkan gelar Liga Inggris dengan UCL. Motivasi mereka itu lebih berlebih menurutku. Motivasinya pasti memiliki motivasi ekstra untuk bisa memenangkan laga ini. Mereka berjuang lebih keras ini, yaitu apalagi sudah di depan mata, dan mereka momentumnya lagi bagus juga kan City. Jadi aku kok lebih megang City teman untuk menjuarai UCL. Cuma lagi-lagi ya, City harus hati-hati, jangan sampai overconfidence. Itu yang penting sih. Yang penting itu jangan sampai overconfidence, karena itu akan fatal. Kalau mereka sampai overconfidence, akan fatal semuanya bagi mereka. Mereka punya segalanya menurutku. Dari segi squad mereka punya bagus, momentum mereka dapat. Pelatih kita tahu Pep Guardiola sudah sangat pengalaman di Liga Champions. Mereka punya semuanya, dan mereka juga di Liga Champions momentumnya juga bagus, menyingkirkan PSG luar biasa. Jadi tinggal satu langkah lagi, pokoknya mereka harus fokus
disiplin, jangan meremehkan yang penting. Jangan meremehkan, jangan over confidence, itu yang penting. Itu hati-hati, bisa fatal kalau mereka over confidence. Ya, jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin ini akan menjadi perpisahan yang manis bagi Sergio Aguero jika Aguero berhasil membawa City meraih gelar juara Liga Champions. Ya, kalau prediksiku seperti itu. Jadi kira-kira mungkin aku memprediksi City, walaupun nanti mungkin bakalan ketat menurutku. Pertandingan bakalan berjalan cukup ketat. Mungkin prediksiku berapa ya? Mungkin kalau aku mengira bisa adu penalti, bisa perpanjang waktu, tapi aku mengira mungkin bisa jadi enggak. Mungkin bisa jadi skor tipis. Entah 2-1 mungkin prediksiku bakalan 2-1 untuk City. Mungkin. Jadi kita lihat aja. Antara 2-1 atau 1-0 untuk City. Mungkin. Prediksiku bakalan seperti itu, nggak tahu kalau salah. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalian pegang mana? City atau Chelsea? Bisa komen di bawah. Atau skornya berapa teman-teman? Kalian bisa prediksi. Ya, jadi seperti itu aja. Ya, kita nonton malam. Jadi kita tunggu yang terbaik yang menang. Ya udahlah. Aku netral sih sebenarnya sih. Nggak yang terlalu megang siapa. Tapi kalau memilih aku lebih memilih City. Ya udahlah. Segitu dulu aja. Dan besok kembali ke Create Player seperti biasa teman-teman. Dan Senin jangan lewatkan Days Gone seperti biasa. Dan series ini hari apa sih? Ini hari ini tuh Bagus Kavi ya. Hari ini Bagus Kavi, besok Milan. Besok Milan, jangan lewatkan besok series Milan. Ya udahlah teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.